Salam sehat bagi setiap kita. Kita akan melanjutkan topik Vox Populi, Vox Dei. Saudara, kita sudah terbiasa mendapatkan informasi atau dipaparkan suatu kondisi tertentu melalui media sosial mengenai apa yang terjadi di satu kota atau satu daerah tertentu. Termasuk ramainya Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang di dalamnya bertebaran berita tentang persidangan anggota dewan. Dalam setiap persidangan, apa yang mereka perbincangkan, apa yang mereka usulkan, apa yang mereka pertanyakan, bahkan mungkin diskusikan panjang lebar, kalau nggak mau dikatakan debat kusir, adalah sebenarnya untuk melegitimasi suatu istilah, yaitu mewakili kepentingan rakyat yang mereka wakili. Mereka dengan yakin dan mantap menyebutkan diri sebagai wakil dari rakyat yang telah memilih mereka untuk masuk dan duduk di anggota dewan, dengan tujuan yaitu membela kepentingan rakyat. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, sejauh mana keabsahan antara apa yang mereka sandang sebagai wakil suara rakyat dengan realitasnya dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Apakah mereka benar-benar mewakili kepentingan rakyat? Apakah suara mereka itu identik dengan suara rakyat? Ataukah rakyat memang telah dan akan terwakili oleh suara mereka di dewan? Mungkin sebagian besar sepakat untuk mengatakan sangat sulit untuk memastikannya. Sebab tak jarang kita melihat pada satu waktu mereka membela undang-undang untuk kepentingan rakyat. Tetapi di waktu lain mereka mengorbankan kepentingan rakyat ketika menyetujui satu undang-undang yang sebenarnya melemahkan rakyat, tetapi menguntungkan satu partai atau satu golongan, satu kelompok tertentu. Pertanyaan-pertanyaan di atas mengingatkan kita satu pepatah kuno yang sangat populer, yaitu Vox Populi, Vox Dei atau Vox Dei, Vox Populi. Munculnya kata ini dilatar belakangi oleh ketiranian Raja Louis ke-14 dari Prancis yang selalu berkata dengan pongannya sampai menjadi termasyhur, yaitu hukum itu adalah saya. Pernyataan ini jelas mengandung makna bahwa dirinya itu identik dengan Tuhan, atau apa yang dikatakan oleh dia pastilah mewakili dan sangat mungkin identik dengan Tuhan. Dari kasus di atas timbul satu pertanyaan, apakah para pejabat pemerintah, penjaga negara, pelayan khusus adalah representatif atau utusan Tuhan atau suara Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu. Mungkin sekali waktu dan karya mereka lah yang menjadi bukti yang setia. Bukankah secara normal dalam berbagai forum mereka dapat dikategorikan sedang mewakili suara Tuhan bagi rakyat atau bagi jemaat yang dilayaninya? Sejauh mana kekuatan suara Tuhan atau suara jemaat dalam pengambil keputusan berkaitan dengan negara atau gereja? Mungkinkah ada ruang suara untuk suara Tuhan atau suara jemaat? Dalam realitanya ternyata suara dari orang-orang tertentu, orang-orang dalam lingkaran kekuasaan, atau orang-orang dalam kelompok politis yang begitu mayoritas kuat, dan sekelompok massa yang mayoritas lebih menentukan suatu keputusan, bahkan suatu arah dari satu negara atau satu gereja, daripada keberadaan Tuhan, sang pemilik negara atau sang pemilik gereja itu sendiri. Dari lontaran-lontaran pertanyaan yang muncul, saya ingin mengajak saudara untuk berpikir dengan kritis terhadap negara atau gereja yang kita cintai. Sebab gereja atau negara yang kita cintai menjadi baik atau buruk, menyimpang arah atau berjalan dalam kebenaran, tidak hanya ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa
atau orang-orang yang duduk di dalam kekuasaan, tetapi juga dibutuhkan peran serta dari seluruh hidup kita, dari rakyat. Ada hal yang boleh menjadi bahan pemikiran kita, yaitu fungsi seorang pelayan negara atau pelayan Tuhan adalah sebagai mediator, yaitu sebagai seorang imam yang menyampaikan suara rakyat kepada Tuhan, atau sebagai seorang nabi yang menyampaikan suara Tuhan kepada rakyat, atau sebagai seorang raja yang mengejawantakan atau menjemaatkan suara Tuhan yang diterima sebagai pelayan Tuhan atau pelayan negara untuk seluruh rakyat, supaya mereka mengalami damai sejahtera dan sukacita. Semuanya itu dengan satu tujuan, agar umat Tuhan menjadi makin peka terhadap kehendak Tuhan atau suara Tuhan atas negara ini, atas satu gereja. Dengan kepekaan ini, negara kita tidak sampai menjalankan kehidupan yang menyimpang dari keinginannya. Sebagai seorang mediator, seorang pelayan Tuhan tidak boleh sembarangan atau terlalu mudah untuk melontarkan satu pernyataan, aku datang di sini membawa suara jemaat, atau sebaliknya, aku datang ke sini membawa suara Tuhan untuk jemaat. Jadi dapat dikatakan, jika seseorang tidak mawas diri, ia akan mudah jatuh kepada kepongahan atau kesombongan yang sama dengan Raja Louis ke-14. Bahaya dari hal ini adalah kita sangat mudah memanfaatkan pernyataan membawa suara jemaat atau membawa suara Tuhan menjadi sebuah kepentingan untuk diri kita sendiri, supaya kita menjadi kemudian dihormati, untuk kita didengar, dan seluruh kata-kata kita dilaksanakan oleh mereka. Padahal realitasnya masih perlu dipertanyakan. Oleh sebab itu, zaman sekarang dibutuhkan seorang Samuel di zaman sekarang yang berani menegur Raja Saul waktu itu yang bersalah, yang perjalanan kepemerintahan dia sudah menyimpang jauh daripada Tuhan. Yang pada waktu itu dia sangat berkuasa dan orang tidak mudah untuk berani menegur. Tapi itu dilakukan oleh Samuel. Atau seperti Nabi Nathan yang berani menegur Raja Daud ketika ia berbuat dosa dengan segala rencananya begitu mulus, seolah-olah semua orang tidak tahu, untuk menikmati Batsheba yang telah menjadi istri orang. Tetapi dengan tegas, dengan berani, Nabi Nathan menegurnya. Ada kalanya kita harus berdoa agar Tuhan memberikan orang-orang semacam mereka yang berani menyampaikan berita menyakitkan namun mengandung kebenaran dan mengandung suatu kebaikan bagi masa depan hidup mereka. Mari kita bersama-sama rindu mendoakan supaya muncul di negara kita, di gereja kita, orang-orang yang menegakkan kebenaran. Ketika seorang hidup dalam jalur yang benar, baik dalam sistem, arah, dan kebijakannya, maka suara Tuhan akan identik dengan suara jemaat, atau suara jemaat identik dengan suara Tuhan. Ketika kita memutuskan suatu keputusan yang memberkati banyak orang, membuat rakyat atau umat mengalami sejahtera dan damai, maka itu identik dengan suara Tuhan, atau suara rakyat adalah suara Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.